bab 4 langsung dulu ya kita yang punya materi pengulangan ya. Kemarin sempat saya singgung sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 dulu ya. Nanti baru kita ke bab 3-nya. Ini pengulangan. Nah, di dalam pemrograman apa saja sebenarnya pemrograman komputer jenis apa saja. Ini yang namanya pengulangan ini ada karena ini adalah untuk memudahkan menyederhanakan penulisan program. Tidak perlu untuk hal yang sama walaupun datanya berbeda-beda ya diulang-ulang pembuatannya, cukup sekali saja nanti dia akan mengulang perhitungan tersebut atau perintah tersebut. Nah, kalau seperti di robot umpamanya dia maju kemudian mundur lagi, maju lagi, mundur lagi dan seterusnya gitu ya. Tidak perlu kita perintah itu, bisa juga kita buat seperti itu. 10 kali maju, 10 kali mundur gitu ya. Maju 10 kali maju sekali, mundur sekali, nanti maju lagi, mundur lagi bisa. Tapi bisa hanya dengan sekali. Nah, itu nanti dia dengan perintah pengulangan. Perintah pengulangan itu ada 3, while, for atau do. Do itu dia ada while-nya juga gitu ya. Yang masing-masing dia mempunyai syarat pengulangan ya. Nah, itu yang menentukan pengulangan itu terjadi atau tidak, atau malah nanti pengulangnya berulang terus-menerus kalau syaratnya tersebut tidak dipenuhi, tidak pernah salah gitu ya. Nah, sebenarnya nanti syarat ini nanti ada di cabang nanti ini kita bahas. Nah, sebenarnya kemarin sudah ada 1% ya. 1% itu kalau dia hasilnya ada sisa, berarti dia dianggap benar, tidak ada sisa dianggap salah. Nah, nanti ada lagi tanda relasi ya, kecil dari, besar dari, sama dengan, besar sama, kecil sama, tidak sama ya. Dan satu lagi itu adalah nanti logika or not atau and. Kemudian ada lagi yang itunya sebenarnya nanti untuk boolean ya, true atau false ya. Nah, itu yang kita bahas. Pertama adalah pengulangan yang menggunakan while ya. Nah, ini bentuknya sederhana, tetapi kita harus hati-hati dalam penulisannya karena di dalam while tersebut yang ada hanya syarat. Nah, padahal pengulangan itu bisa memerlukan 3 komponen. Sedangkan di while itu tempatnya hanya ada syarat. Nah, berarti komponen yang lain di mana? Berarti harus ditempatkan di tempat. Komponen yang lain adalah nilai awal. Setelah pengulangan harus berawal dari sesuatu nilai tertentu, walaupun itu 0 umpamanya ya. Ulangan tapi sudah ada nilai sebelumnya. Kalau tidak ada berarti bukan pengulangan. Ini contohnya kita nabung di bank ya, tanpa diambil duitnya ya, nanti tabungan kita itu akan bertambah terus sesuai dengan hasil bagi atau nanti sebut gabungan. Jadi sampai sekian tahun. Ini contohnya umpamanya nabung 10.000 kan. Nah, supaya dapat sekitar 20.000 nanti berapa lama itu kita tabung? Dengan bunga 5% umpamanya. Nah, setelah satu tahun dapat 5% dari 10.000. Dan keduanya bukan 5% lagi dari 10.000, 5% dari 10.000 tambah bunga dan seterusnya. Ini contohnya ini ekstrimnya cukup besar bunganya nih ya. 5% nggak seperti ini. 2 kali ini kan berlipat-lipat dari nilai awal ya. Ini ekstrimnya lihat, dia tambah terus. Di bunganya makin besar karena nggak diambil gitu ya. Ini prosesnya. Jadi ini selagi syaratnya tabungan kita belum 20.000, dia akan ngulang lagi. Berarti belum bisa diambil, berarti ditambah lagi. Sampai 20.000 nanti baru dia, udah berhenti, udah sampai 2 kali lipat. Nah, berapa kali dia? Nah, ini dia. Nah, nanti bisa juga. Saya hanya bukan berapa jumlah tabungan saya, cuma saya menabung sekian tahun. Nah, bisa juga ini kondisinya, satu syaratnya. Tadi kondisinya adalah tabungannya sampai dia dua kalinya dari saldo awal. Tapi bisa juga nanti tabungan saya pokoknya saya nggak peduli hasilnya berapa, tapi sekian lama bisa juga. Pokoknya 5 tahun, 6 tahun baru diambil. Nah, bisa juga. Ya.
Tentu code ini di sini. Nanti kita coba dulu. Baik. Ini dia yang contoh pertama dulu. Tabungan awalnya 10.000. Targetnya nanti setelah 20.000 baru saya ambil nih. Nah, berapa tahun dia? Nah, di tahunnya bertambah terus ya. Ini tahunnya bertambah terus. Ini nanti nilai awal tahunnya di atas ada. Kemudian bunganya berapa? Bunganya adalah saldo dikali suku bunga bagi 100 atau langsung suku bunganya dalam desimal 0,05 boleh. Atau ini 5 dibagi 1 sama ya. Kemudian saldo setelah lebih dari setahun di sini dia saldo tambah bunga. Nah, kalau tambah bunga tadi kan nggak langsung 20.000 dapatnya. Nah, dia akan ulang lagi. Sebelum 20.000 dia akan ulang lagi. Tapi yang dibungakan adalah hasil terakhir ya, saldo dan bunga terakhir. Bukan 10.000 lagi. Sampai nah, ini kalau kita langsung tidak bunganya, langsung ini bisa saldo dikali 1,40. Tapi di sini yang biru ini kita tidak mengetahui berapa bunganya per bulan. Per tahun ya. Statementnya sama-sama nanti ya. Nah, ini flowchart. Sama dia, saldo kita lebih kecil nggak dari target? Saldo kita kan tadi 10.000, targetnya adalah 20.000. Kalau dia sudah, berarti dia akan keluar. Kalau belum, tambah lagi tahunnya, kemudian tambah bunga. Masuk lagi, saldo masih kecil daripada target. Tadi saldonya 10.000 ya, ini 20.000. 10.000 masih kecil, ditambah 500. 10.500 masih kecil, ditambah lagi. Terus, sampai nanti hasilnya, saldo ini lebih besar daripada yang mau kita capai, 20.000 tadi. Baru ya. Nah, yang ditampilkannya terserah kita menampilkan apa. Ini tadi di ini ya. Jadi dia akan ulang lagi, saldo lagi. Nah, di sini increment tahunnya tidak mempengaruhi syarat. Nah, yang mempengaruhi syarat adalah saldo. Saldo yang bertambah, saldo bertambah, bukan dari pencacah dia berhentinya nanti ya. Jadi pengulangan itu bisa berhentinya karena pencacah, kalau ini tidak. Nah, kalau pencacah nanti baru tahun. Nah, tahun itu kan 1, 2, kalau tahun kan bulat ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah baru dia ini tahunnya yang pencacah. Ini bukan pencacah. Karena hanya untuk menampilkannya berapa tahun sih. Sedangkan yang membuat dia berhenti itu nanti adalah saldo. Saldonya lebih besar dari target udah. Makanya pada tahun pertama, nah, dapat bunganya sebelum pada tahun awalnya kan belum satu tahun ya. Jadi hanya berarti 10.000. Nah, setelah 1 tahun dapat bunga 500. Jadi 1.500 dengan 500. Dan keduanya seterusnya. Ya kan? Sampai nanti, wah setelah tahun ke-15 ternyata udah lebih. Nah, jadi dia nggak pas 20.000 lebih sedikit gitu ya. Dia, karena bunganya kan tergantung bunga ya. Ini baru berhenti. Nah, targetnya sudah melebihi saldo. Kita coba programnya. Ini yang 41 ini kita lewatin langsung 412, 41B ya. Soalnya kalau yang di sini dia hanya langsung hasilnya saja, pengulangannya tidak ditampilkan. Nah, saya buat pengulangannya yang latihan ini aja langsung 41A ya, 41A. 41A di copy paste. Nah, ininya. Kalau yang lebih dari 1 baris, 1 halaman 2 kali ya, supaya nanti tidak terjadi error pada header sama nomor halaman. Ini copy paste ya. 41B langsung ya, 41A-nya tidak kelihatan pengulangannya, hasilnya kelihatan, cuman pengulangannya tidak muncul. Karena memang yang ditampilkan langsung nilai akhir. Nah, supaya agak mudahnya kita ambil yang 41A langsung ya, 41A. 41A di sini kita tampilkan bukan hasilnya saja. Awalnya nih bunganya di dalam 5 ya, bagi 100. Tapi kalau bunganya di sini, nah bisa juga setuju. Bisa juga, nah, ditulis 0,05. Berarti nanti tanpa pembagi 100 ya, tanpa perlu dibagi 100. Nah, yang bawah nanti, nah, boleh. Rumusnya ya, bisa 0,05. Bisa juga. Ini udah memudahkannya 5 dibagi 100. Sama aja ya.
Saldo awalnya 10.000, kemudian targetnya berapa? 2 kali saldo awal, berarti 20.000 ya. Kalau 20.000, nah ini dia baru. Nah ini yang kemarin sempat kita bahas. Di atasnya, karena ini investasi ininya, kita pecahannya kita nolkan dulu. Karena belum ada pecahan di sini ya. Bunganya juga 5 ya, 5% ya, 5. Kecuali 0,05, ini baru kita buat 2 angka. Ini fix. Nah, ini makanya ada include IO manip ya. Nanti kita atur, karena nanti lebarnya kita atur, nanti berantakan karena datanya banyak ya. Kalau kemudian nanya apa saja, apa dapat saldo awal supaya tampil 10.000 ini, dan bunganya suku bunga tadi ini 5% ya. Nah, kemudian judulnya mau kita tampilkan ini. Kalau di situ mungkin hanya tahun sama saldo ya. Nah, ini boleh tambahkan bunga, boleh nggak nanti nggak apa-apa. Nih, ada tahun, ada bunga, ada saldo. Ini baru hanya judul dari tabel ya. Nah, isinya apa nanti? Isinya kita buat 2 angka di belakang koma. Ini yang contoh yang tahun nanti ya, yang saya kita ubah. Ini juga. Ini yang di bawah, yang biru tadi nih. Kalau bunganya 0,05. Bunganya ini ya. Nah, boleh ada 2 cara itu ya, bunga 0,05. Jadi nggak perlu pakai bagi 100 maksudnya ya. Nah, ini yang bagi 100 yang ini. Ini kita tampilkan saldo. Nah, yang di bawah ini kalau kita hanya menampilkan hasilnya saja, bunga dan saldo terakhir berapa. Jadi kalau berapa besar bunganya nggak bisa kita gunakan rumus yang hitam ya. Ini juga saldo bisa juga kita buat ini. Saldo dikali 1 tambah 10 bunga. Ini yang tidak ini pakai ini ya, 0,5. Tapi di sini kita tidak bisa menampilkan bunganya berapa tahun pertama, tahun kedua. Nggak bisa, langsung hasilnya. Yang pertama hasilnya sekian dengan bunga, yang kedua hasilnya sekian. Tapi kalau yang hitam ini, rumus yang hitam, nanti kita bisa menampilkan bunganya, bisa menampilkan saldonya pada tahun yang sama. Kalau yang biru bawah tidak, hanya langsung saldonya saja. Bunganya berapa? Nggak tahu. Karena sudah digabung. Kemudian kita outputkan. Ya, saldonya sampai dia belum target tadi ya, saldo dikali bunga sampai 2 kali. Kita outputkan nih. Ini geser ke tengah ya. Satu tabulator. Nanti lebarnya kita atur. Kemudian ini tabulator. Bunga, kemudian geser lagi. Baru saldo. Ada 3 tadi kan. Di tahun, bunga, saldo. Ya sama aja. Ya. Nah, itu setelah kita mau outputkan apa? Kita tentukan variabel apa saja. Kemudian setelah keluar baru sekian tahun dapat bunganya. Nah, ini sini akan berulang sampai dia 2 kali lipat. Nah, nanti kita coba yang ininya, saya nggak mau ininya. Berulangnya hanya ini belum ada input ya. Nah, masuk. Nah, kalau kita jalankan ini, dia langsung keluar supaya targetnya 2 kali lipat, tapi lebih ya. Lebih atau sama, yang kecil, tapi ininya tuh harus sedikit di atas 2 kali lipat. Nah, ini kita jalankan. Jadi kalau ini dia langsung muncul hasil pengulangannya sampai syaratnya tadi salah. Syaratnya berarti lebih dari 20.000 ya. Bisa stop dulu ininya, saya tampilkan ya. Jika kamu copy paste, coba kamu share ya. Ada masalah langsung. Nah, ini dia. Kalau yang kamu mungkin yang di Word-nya, di PDF-nya belum ada bunganya, nggak apa-apa, langsung saldo ya. Ini bisa tambahkan variabel bunga. Nah, rumusnya yang hitam tadi jangan yang biru. Kalau yang biru ini bisa. Yang hitam sampai biru bisa dua-duanya. Tapi kalau yang biru tadi yang kita jadikan komentar tidak bisa menampilkan bunga karena dia langsung bunga tambah saldo sebelumnya. Bunga tambah saldo sebelumnya. Oh, bunganya sekian. Modalnya 10.000 nih, setelah setahun ya dapat bunga $500. Jadi saldonya sekarang 500, 10.000 tambah 500. Tahun kedua bukan 500 lagi dapatnya karena dia 5% bukan dari 10.000 tapi 5% dari 10.500. Dapatnya adalah 525. Tahun ketiga bukan 500 juga, tetapi dia dapatnya 551 karena kenapa? Bukan dari 10.000 atau 10.000 tapi dari 11.000. Yang dua kali dapat bunga nih. Nah, tahun ketiga gitu terus dia. Tapi saldonya ini kan masih di bawah 20.000 kan, sampai nih 19.300 masih kurang. Pada saat tahun ke-15 dapat lagi bunga 989. Dijumlah dengan 19 itu lebih. Wah, udah sampai sini. Berarti target kita sudah melampaui. Nah, berarti dia. Jadi setelah untuk dapatkan 2 kali lipat ini minimalnya
15 tahun, 14 tahun nyampe nih. Kalau bunganya 4%. Tapi kalau bunganya 6%, pasti dia akan lebih cepat. Tapi bunganya lebih kecil, akan lebih panjang lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menampilkan targetnya, nanti bisa nggak saya menampilkan, mau 6 tahun saja. Itu yang tadi, sebenarnya tahunnya yang kita ubah. Ininya sama. Nah, ininya sama ya. Ini sama. Ya. Nah, coba ini tidak ada input dulu ya, nanti baru yang input di bawah. Langsung hasilnya saja ya, kecuali kalau ada salah nanti tampilkan sebentar ini belum selesai. Coba tampilkan, kalau ada masalah langsung bilang ya, kita bahas, kita perbaiki. Miss Willy udah masuk, Willy ya. Baru muncul kamu Willy. Yang berapa tadi ya Pak? 41 ya? Hanya 41A saja dulu. Kan ada 41, 41A, nanti ada 41B, 41A dulu. Masih konstanta ya, belum ada input. Namanya selalu sama. Konstan, bukan dia konstanta variabel itunya ya, tapi dia nilainya tidak kita ubah. Jadi selalu 2 kali lipat, pokoknya 2 kali lipat hasilnya itu terus. Nah, nanti baru kita inputkan. Kita mau 2 kali lipat, mau tahunnya yang kita ubah gitu ya. Mau bunganya juga kita ubah, kita variasi ya. Bisa. Ini yang sederhana dulu, kita selalu mulai dari yang sederhana. Coba bisa. Si Willy masuk hilang lagi. Satu A ya, 41A dulu. Kalau kayak gini apa ya Pak? Nah ini kutipnya tuh diubah. Enggak ada kutip ya. Nah ini di depan beda, depan benar nih. Nah yang kutip setelah dolar, mulai setelah dolar. Setelah dolar itu kan agak miring ya, itu diubah. Ganti, hapus. Ganti yang baru, kutip 2 ya. Kalau dari ya itu karena kutip 2-nya itu dihapus, ganti yang baru. Setelah dolar, kemudian setelah saldo awal, kemudian dan bunga ya itu sama tuh. Sampai ke bawah nanti itu ya, bawah juga ada persen ya. Enggak ya? Ya. Sebentar Pak. Minjem, kamu lagi dipakai nih headsetnya. Coba di setelah tanda dolar itu ya, investasi awal dolar kan, itu ganti hapus kutipnya. Hapus kutipnya diganti, diketik ulang. Kalau dari PDF kadang seperti itu dia. Kedua kan? Nah ya geser ke kiri, hapus. Oke, itu tuh ya, hapus terus. Oh bukan, kutipnya. Bukan tanda kecilnya. Tanda kutipnya, tanda kecilnya nggak salah tuh. Ulang lagi tanda kecil tetap 2 kali spasi. Nah, itu kutip itu tuh. Tanda kutipnya itu. Itu kan enggak itu tuh, miring itu kan. Coba kamu ketik ulang. Kutip 2. Save kutip gitu ya, dekat. Nah, kan beda kan? Iya. Nah, yang belakang juga gitu. Setelah saldo awal, setelah bunga. Nah. Tuh masih. Nah, hapus. Satu aja. 1
Kemudian, oh enggak, yang dua, kalau dua dia dihapus satu del, del itu satu. Di belakang juga, yang di bawah juga tuh ya, suku bunga juga seperti itu. Ya. Yang baris 16, baris 16, baris 16. Nah kan tuh, kelihatan bedanya tuh, berbeda. Ya, nah sebelum persen itu, kemudian slash n-nya benar itu kutip ya. Itu juga ada tuh baris 19 yang belakang, depan belakang ya, baris 19. Ya, baris 19 juga. Dia beda. Kalau di PDF seperti itu dia. Itu dua kutipnya tuh ya. Dihapus satu ya. Kutip duanya dua tuh yang setelah layout-nya. Belakang juga setelah slash n. Kutip juga lagi. Nah, coba simpan lagi dulu. Lalu simpan dulu, coba jalankan lagi. Ya sama tuh kutipnya itu depan sama belakang. Ini Pak. Kutipnya setelah itu ya, setelah slash n. Coba simpan lagi. Udah ada PDF dia seperti itu, ada kemungkinan itu kalau di Word. Nah itu dah ya. Coba tampilkan hasilnya ya. Langsung hasilnya langsung. Oh dia mengulang 15 kali ya. Iya. Kita targetnya 20.000 dari 10.000 dengan bunga. Terus karena coba tampilkan, tutup dulu ini share-nya, baru tampilkan hasilnya tadi. Harus share-nya tadi ditampilkan. Share hasilnya ya Pak. Ya, yang hasilnya sekarang. Itu dia tetap seperti itu ya, karena dia tidak ada input dari kita, berarti datanya ya tetap targetnya 2 kali ya. Kecuali kita ganti nanti bunganya, pemainnya berubah, atau targetnya kita ubah, atau saldonya kita ubah, itu bisa dia nilainya baru berubah. Tapi kalau nggak diubah dia akan tetap seperti itu. Coba di share dulu. Ya kan? 15 tahun dia, karena ini hanya tahun sama saldo ya. Nah, tutup kita masuk ke program yang kedua di bawahnya yang variabel. Datanya variabel. Kalau ini kan dijalankan itu terus ya. Latihan 41B ya. Nah, 41B, 41A tadi ya. Kalau 41-nya nggak kelihatan pengulangannya ya. Langsung hasilnya 15.000. Nah, 15 tahun 20.000 gitu ya. Nih, inputnya variabel. Ya, inputnya variabel. Jadi sehingga kita masukkan dulu baru dia akan memproses. Ini sama kita. Nah, saldonya kita buat variabel, bunganya juga variabel. Kemudian ini yang tahun dulu ya. Jadi tahun. Jadi 5 tahun kita buat. Nah, berarti yang di atas untuk saya hapus yang tahun. Jadi kita buat datanya variabel, dia pakai tahun. Jadi dia bukan 2 kali lipat, tetapi adalah tergantung tahun kita. Kalau 2 tahun ya berhenti dia 2 tahun. Tidak perlu menunggu 15 tahun. Kalau 17 tahun enggak berhenti dia pada 15. Nah, ini tahunnya. Saldo ininya nanti masukin 5 tahun. Nah, ini sama. Oh, ini masih ini ya. Ini nanti bisa ditambahkan di sini nanti. Saldo bunga gitu ya. Nah, nanti digeser ini ya. Jadi ininya kita biar tambah bunga ya. Nah ini dia ya. Nah, supaya ininya saya tambah bunga ya. Sebentar dulu saya tambah sedikit. Ini juga. Ini yang tadi dia jaraknya kan rata kan? Ini yang membuat dia rata. Satu. Ini makanya saya buat 3 ya, kalau tekan 2.
Ini saldo bunga dulu, bunga ya, supaya set W, artinya 12 disediakan ya ininya, 12 para kanan. Saldo ya, saldo tahun, lebar data untuk tahun juga 12 dibuat, berarti untuk supaya dia geser, nggak perlu CST ya, dia ke kanan. Ini untuk bunga juga 12, untuk saldo juga 12. Makanya tadi ada 3. Nah, ini dia syaratnya di sini. Kalau tadi kan saldo kecil daripada target. Kalau enggak, tahun kecil sama dari jumlah tahun. Nah, berapa tahun yang mau kita buat? Tahun pertama 1. Jumlah tahunnya adalah umpamanya setelah 5 tahun, setelah 7 tahun. Tadi kan? Jadi dia bukan saldo. Nah, ini kan? Ini jumlah tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 5 tahun. Setelah tahun kelima berhenti. Nah, yang itu sama. Bunga adalah saldo suku bunga bagi 100 karena 5% tadi ya. Nggak usah pakai kita 0,05 langsung aja 5%, 4%, 4 langsung. Karena dibagi 100, tidak perlu 0,0.04. Atau 12% langsung 12. Tidak perlu 0.12 gitu ya. Ini hitung bunga. Yang di bawah ini dia hanya langsung saldo saja tanpa kita dapat bunganya. Nah, ya. Karena bunga langsung digabung. Nah, bedanya tadi yang tadi adalah berapa kali dia daripada saldo awal, ini tidak peduli dia berapa kali, tapi berapa tahunnya. Ini baru dia akan ditentukan oleh tahun. Maka tahunnya increment di bawah. Tahunnya ditambah 1. Nah, ini. Jadi tahun pertama 1 kan? Tahun pertama 1. 1 jumlah tahun kita masukin 7 tadi. 1 kecil sama dari 7. Benar, ini dihitung. Dapat saldo akhir, dapat bunga. Tahun bertambah. Ini ditampilkan dulu ya, dikomputkan. Tahun bertambah. 2. 2 kecil nggak dari 7. Benar, saldo berubah lagi, ditampilkan lagi. Sampai tahun ke-7. Kecil sama ya, tempat. Dan ke-8 udah salah. 8 kecil sama dari 7 salah. Ini tidak diproses lagi langsung keluar. Jadi dia akan hanya menghitung sampai. Nah, ini di copy paste. Latihan 4 1B ya. Copy paste sehingga nanti dia tidak langsung keluar seperti tadi hasilnya. Ya. Nah, dia akan nunggu dulu input dari kita. Berapa saldonya, berapa tahun kita mau nabung, ya. Kemudian berapa bunganya tadi. Nah, ini dia. Bunga 5 ini saldo awalnya berapa? Tidak ada 10.000, terserah kita. Bunga bukan 5%, boleh 5, boleh selain 5. Jumlah tahunnya terserah kita, jangan terlalu panjang ya. Nah, ini juga nanti tahun, bunga, saldo. Ini kalau kurang-kurang tinggal digeser-geser pakai tabulator ya, spacebar ya. Kalau CST karena 8, dia karena 12 tadi. Karena nanti kenapa 12? Saya buat dia karena ada pecahannya 2 angka di belakang koma ini. Ini ada 2 angka di belakang koma. Kenapa dibuat 12? 2 angka berarti udah 3 kan? 2 angka belakang komanya, titik desimalnya tinggal, kalau 12 kan dikurangi 3 tinggal 9. Berarti tidak 1 juta nanti hilang. Nah, ini 12. Boleh nggak nih 10? Boleh, tapi ingat ini. Tinggal 10 dikurangi 3, 7. Tapi masih bisa kalau ini. Caranya ya. Ini dia set precision, berarti desimalnya di atasnya tidak. Set precision di atas kita tidak kita buat. Nah, karena baru nanti dia dibawa di sini. Outputnya yang mau kita 2 angka belakang koma. Kemudian lebar datanya masing-masing. Tahun 12, ini di akar rata kanan. Kalau tidak nanti dia rata kiri. Kalau nggak kita buat set W. Buat set W dia rata kiri. Tapi ini harus dipisah-pisah. Ya. Nah, kalau ini udah. Sebenarnya ini dia gabung ini, cuman karena dipisah dengan kosong, kelihatannya terpisah gitu ya. Kalau kita buang set W-nya nih, ini tahun bunga dengan saldo itu gabung angkanya. Nah, ini kita jalankan ya. Kalau dijalankan nanti dia tidak langsung outputnya keluar seperti tadi. Dia nunggu kita dulu, menginputkan sesuatu. Ya. Akan menginputkan sesuatu dulu.
Sesuatunya apa? Ya saldo awalnya berapa. Walaupun tadi dari ini kan 10.000 kita buat kan, tapi sini bisa kita ubah. Nah, ya, saldo awalnya berapa? Saya nggak 10.000 lagi, saya mau 12.000 bapaknya. Selalu di enter ya. Bunganya, oh tidak sampai, oh tadi 5% ya, hanya tinggalkan 4% gitu ya. Nah, nanti berapa tahun kita mau nabung? Masukin jumlah tahun kita mau nabung. Oh, saya hanya 6 tahun aja. Karena butuh cepat nanti bapaknya itu kan. Enggak. Nah, ya. Saldo awal 12.000 tadi, bunga 4%-nya per tahun ya. Nah, persennya belum ini. Nah, hasilnya nih. Persennya hilang, ya. Saya tampilkan dulu ya persennya ya. Bunga dan bunga 4%. Ya, tampil bunganya ya, persennya. Ini tadi ya. Jadi dia tidak langsung keluar. Nah, tergantung kita kalau ini bukan syaratnya bukan berapa banyak tabungan kita, tetapi berapa tahun kita mau nabung. Nah, itu tadi. Saya nggak mau 10.000 lagi, saya punya 12.000 atau lebih kecil dari 10 boleh ya. Ini 4%. Oh, saya mau tabungnya tadi 5 tahun aja. Boleh. Nah, ya. Jadi investasinya 12.000 dengan bunga 4%, bukan 500 lagi dapatnya ya. Oh tadi kan 10.000 5% dapat 500, tapi ini 4 kali 12 jadi 48, 480. Kemudian tahun kedua bunganya bukan 480 tadi karena bukan dari 12.000 tapi 12.480. Kemudian ini juga 4% dari 12.900 bukan 12.000. Setelah 5 tahun dia enggak, ini kan belum sampai 20 tadi kan. Nah, karena syarat kita bukan 2 kali lipat tapi syaratnya adalah 5 tahun. Syaratnya adalah jumlah tahunnya berapa? 5, setelah 5 ya berhenti. Nah, jadi dia setelah 5 tahun kita tabungan kita 12.000 akan dapat 14.599,83 ya. Nah, nanti kalau kita jalankan yang lain bisa. Tidak perlu merubah program. Jadi tetap kita jalankan, inputnya yang kita ubah. Nah, programnya biarin aja yang tadi. Jadi ini tidak akan mengganggu program yang sama. Nah, kalau yang 1A tadi tidak bisa, harus kita ubah program dulu. Nah, ini bukan 10.000, saya punyanya hanya 7.000 umpamanya. Tapi bunganya gede nih 6% gitu ya. Nah, saya mau nabungnya biar banyak, saya nabungnya 12 tahun atau 15 tahun gitu ya. Oh. Nah, ini dia yang sebut rata kanan tadi nih. Lihat nih. Yang 7.000 ribuan kan, 10.000 10 ribuan. Yang 1/10 10/10, 1/100 100. Ini juga satuan puluhan. Kalau nggak kita set W, ini akan 9-nya rata ke kini. Kemudian ini, kalau ini kebetulan sama ya, dia akan sama. Ini rata ke depan. Jadi ya. Nah, kalau set precision yang nggak kita atur, ya ini dia ngacak. Nah, nanti coba saya ubah ya. Saya ubah yang tadi, saya nggak pakai set precision. Saya jadikan itunya komentar ya. Set precisionnya saya jadikan komentar. Lihat hasilnya nanti. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya set precisionnya ya. Set precisionnya saya nggak atur. Lihat. Ini ya, set precision. Saya jadikan komentar. Berarti dia nggak ada nih. Nah, kemudian yang ini saya hapus. Saya copy 2 kali ya. Supaya nanti dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi. Nah, yang di atasnya tetap hasilnya ini saya nggak pakai set W ya. Set W-nya saya hapus. Langsung variabelnya set W-nya enggak. Ya, berarti lebarnya enggak saya atur. Nah, ini kan tahun, bunga kan, lebarnya enggak diatur. Kemudian desimalnya enggak diatur. Lihat seperti apa hasilnya. Ini akan gabung dia. Dan dia akan rata ke kiri. Nah, lihat ya.
Bentar ya, saya nah ini ya, set W-nya set precision-nya tidak ada, berarti desimalnya saya buat lagi tadi 12.000 umpamanya, ininya 4%, ini saya buat 15 tahun umpamanya. Nah, lihat. Ini gabungnya kenapa? Ini gabungnya karena kita tidak atur lebarnya. Pokoknya setelah tahun pertama nih, 480 nih. Nih 480. Karena tidak ada desimalnya. Ini 12.480 kan nih. Yang keduanya ini 2 nih, 49,2 berapa nih. Nah, jadi berantakan supaya dia rata. Nah, angkanya nggak salah ini. Cuman kita berantakan kan. Nah, lihat nih, dia rata ke kiri kan. Nah, desimalnya akan berbeda-beda. Nah, kenapa tadi kita gunakan set W untuk mengatur lebarnya. Kalau set precision-nya juga kita atur sama. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia berbeda-beda pecahan, tetap yang ditampilkan hanya sama-sama 2, sama-sama 3, gitu ya. Ini ya. Nah, kalau kita atur dia akan ngacak. Kalau nggak ada pecahan, nggak ditampilkan pecahannya. Ada pecahannya 1, tampilkan 1. Ada 2, 2, ada 3, 3. Jadi nanti kan datanya berantakan. Makanya kita atur disamakan. Nilainya tidak berubah ya, dia hanya pembulatan aja nanti. Untuk tampilannya ya, yang pembulatan adalah tampilan. Kemudian yang ini tadi, kita atur lebarnya. Nah, ini bisa nggak kita, umpamanya ini tahun dengan ini bisa kita bisa. Oke, kutip ya. Tetapi datanya juga berantakan. Nah, ini saya inikan dulu. Tahunnya ini saya di sininya saya kasih ini dulu ya. Saya kasih spasi. Nah, 2 gitu ya. Ini bisa. Cuman nanti setelah tahun dia spasi, setelah bunga spasi ya. Cuman angkanya ini saya inilah dulu. Nah, angkanya dia rata kiri. Dia bisa, masing-masing bisa. Cuman dia, nah saya tutup dulu ya. Jadi datanya nggak salah ya, tidak salah. Cuman kita lihatnya itu bingung karena diberantakan. Semula lagi angkanya tadi aja biar 12.000, 4%, 15 tahun. Lihat nih. Angka satuan gabung dengan puluhan. Ini 48. Nah, ini yang satu angka belakang koma. Ini jadi 3 angka belakang koma. Ini 2 angka belakang koma. Ini hanya 1 angka. Nah, itu kan? Karena dia rata kiri. Rata kiri. 500 ini. Ratanya kiri. Ini kan ada desimal, beda. Ini 3 desimalnya kiri. Nah, ini kan puluhan dengan ini kan? Nah, kenapa kita atur lebar itu supaya datanya nggak salah ya. Nah, ini kan kita bisa kan. Nah, data terpisah, tapi dia juga masih berantakan. Ribuan tidak sama dengan ribuan. 1/10 tidak sama dengan 10. Gitu kan? Ini tidak ada desimalnya. Ini 1, ini 3, gitu kan? Ini malah 2. Nah, kan berantakan. Ini kebetulan 1 semua. Nah, makanya kita atur. Kenapa kita atur tadi desimalnya pertama, kemudian atau desimalnya ini tadi kan? Fit, set precision, berapa angka belakang koma. Nah, kemudian di sini kita atur juga lebarnya. Dan kalau set W kita atur, bilangan akan ratanya ke kanan. Jadi dia satuan sejajar satuan, puluhan sejajar puluhan, ratusan sejajar ratusan, 1/10 sejajar 10, 1/100 sejajar 1/100. Asal ininya sama ya, desimalnya sama. Sama-sama 2, sama-sama 1 gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada, nah ini dia juga berantakan. Ya. Karena nanti dia ratanya ke kanan, benar rata ke kanan, tetapi titiknya tidak sejajar. Ada yang 1 angka belakang koma, ada yang tanpa angka belakang koma, ada 3 angka belakang koma, sehingga dia kalau dijajarkan juga salah. Nah, kenapa ini gunanya? Kita buat set precision seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini, dia sudah rapi datanya, membacanya enak, gitu ya. Jadi datanya tidak salah ya. Kalau tadi orang datanya nggak salah, cuman yang kita atur itu kan desimalnya berapa kita atur, itu kan outputnya. Nah, kita atur bentuknya saja. Angkanya tidak berubah. Ini 12.500. Ini 3%. Ini tahunnya malah 20. Nah, ini rata. Semua ada angka. Ini padahal kan nggak ada pecah, nggak ada desimalnya, dikasih 2. Ini tidak desimal, kasih 2. Ini 1 desimal, kita kasih 2. Supaya dia rata. Sehingga nanti 1/10, 1/100 sama, satuan sama, puluhan sama, ratusan sama, dan seterusnya.
Kan? Rapi dia kan. Tapi kalau angkanya nggak salah ya, tanpa kita atur pun nggak salah. Cuman kita kan repot bacanya. Nah, kalau ini kan rapi. Oh, terlalu besar 12 ya 10 aja boleh. Ini nanti kalau umpamanya nih kalau nabungnya besar umpamanya kan, nabungnya besar ya nggak muat. Kalau dia nggak muat apa? Dia akan rata kiri lagi. Dia akan berantakan lagi. Ya. Nah, itu kenapa saya buat cukup 12. Umpamanya saya masukin nih angka yang cukup besar ya. Cukup besar ya. Saya cukup besar umpamanya. Di tabungannya banyak umpamanya. Walaupun dalam dolar nih, orang kaya umpamanya kan dia 2 juta dolar umpamanya. Bunganya 5%. Dia 15 tahun gitu kan. Nah, ini masih ya rapat. Ya kan? Kalau ini kita jadikan 10 ini berapa nih? Ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita atur sedia umpamanya 8 aja set W-nya, nah ini udah berantakan. Jadi kembali lagi tidak rata karena dia kalau dia lebarnya data itu lebih dari yang kita atur, dia kembali lagi sama saja dengan tidak diatur. Itu dia, maksudnya ya. Nah, ini kalau datanya besar masuk. Nah, ini lebarnya ini tergantung dari kebutuhan. Nah, ini kan karena belum kita atur ininya nih. Set W-nya lihat nih. Set precision-nya. Investasinya 2 juta katanya kan, pakai eksponen kan? Harusnya kan input saya kan tadi 2, 6 kan. Ini dia di atas 5 dia akan seperti ini. Jadi kalau tetap mau di atas ini, di atasnya kita atur lagi set W, set fix set precision. Oh, nggak mau ditampilkan pecahannya ya, gitu aja 0. Nah, contohnya ini masih kurang kan? Kita tambah lagi di atasnya. Oh, ya. Kalau dia besar ternyata dia yang di atasnya karena kita atur, ininya kita taruh, tapi kasih 0 aja nanti. Nah, di atas sebelum, masukkan jumlah setelah ini kan. Nah, cuman tampilannya 0 saja. Nah, hanya 0. Nah, tidak ada pecahan untuk ininya. Kalau mau pecahan boleh aja. Tapi nanti dia juga, ini bunganya juga pecahan. Nah, kalau kita jalankan lagi, ya baru nanti akan muncul di atasnya juga dalam desimal, di bawahnya juga dalam desimal. Jadi datanya nggak salah ya, cuman dia diatur bilangannya pakai eksponen, satu pakai eksponen, satu pakai desimal gitu ya. Tadi saya buat 2 juta tadi gitu ya. 5%, 15 tahun. Nah, ini kan sama. Tadi kan 2E 06 kan? 2E 06. Nah, eksponen. Ini 2 juta. Sama dengan. Tapi tidak kita tampilkan desimalnya. Berarti set precision-nya 0 dalam kurung. Fix, set precision 0. Set out, kecil-kecil, fix, kecil-kecil lagi, tanda kecil, set precision 0 dalam kurung. Yang ininya 2. Karena ini 20. Kalau bisa aja Pak, karena sekarang dolar nih, bisa aja pakai pecahan, boleh. Kita dua angka di dalam pecahan, atau 3, boleh. Angka 3, ini dia kesini lagi. Sudah 3 angka, belakang koma. Jadi ya. Nah, sekarang coba kamu tampilkan hasil yang kamu coba. Kesalian edit sini, precision-nya ditambahkan juga di atas supaya Ini yang terakhir sebelum kita sholat. Coba share dulu ya. Nah, 5 tahun ya, iya benar itu. Ya. Jadi kalau dia coba yang data yang lain, tahunnya aja boleh lain. Tutup dulu nih, tutup. Tutup, coba jalankan lagi, ubah datanya, jangan 5 tahun umpamanya. Angkanya terserah, pokoknya berbeda dengan ini. Gitu. Coba, tutup dulu ini. Jalankan lagi, tutup dulu, dia nggak bisa 2 kali ya. Kecuali dari folder. Folder bisa berkali-kali. Coba tutup dulu ini, jalankan lagi dengan data yang berbeda. Umpamanya tahunnya berbeda, atau bunganya berbeda, atau saldonya berbeda, atau tiga-tiganya berbeda terserah. Coba ditutup dulu nih. Share-nya tutup dulu. Ya. Tutup dulu, baru nanti kamu jalankan lagi dengan data yang berbeda. Boleh tiga-tiganya berbeda, boleh salah satu, terserah. Coba. Jadi dia hasilnya juga akan berbeda. Ini perbedaan dari 41A tadi, itu maksud saya. Coba dijalankan. Dengan angka input yang berbeda ya, dibuat input yang berbeda. Tadi kan 5 tahun, boleh 7 tahun gitu ya.
bunganya 5%, 3%, atau di atas 5 atau di bawah 5. Pokoknya data yang berbeda lah ya. Coba lihat. Sehingga nanti dia hasilnya juga akan berbeda. Tidak sama dengan latihan 41A. 41A 7 kali kita jalankan ya hasilnya itu juga. 10 kali kita jalankan itu juga. Kalau yang latihan 41B itu tergantung dari input. Makanya input variabel tadi ya. Coba jalan share lagi dengan data yang berbeda. Habis ini kita istirahat dulu ya. Sholat. Coba di-share lagi ya. Program yang tadi aja ya, nggak usah diubah dulu. Coba di-share. Baru tahu apanya, saldonya belum. Oh itu dulu, bukan boleh aja bunga ini belakang. Kamu ininya tahun, saldonya belum, bunganya belum nih yang di bawah. Set W-nya, set out-nya, set W 12 tahun, set W 12 saldo, FL kan, di atasnya kamu buat saldo tahun, saldo bunga, belakangnya setelah saldo baru ya sama, terus belakang setelah saldo, belakang sekali, belakang setelah saldo, sebelum NL. Nah itu setelah itu dong, setelah tanda kecil itu, setelah tanda kecil buat lagi set W12, kasih dulu ya, 12, baru set W-nya dulu, kalau enggak nanti bunganya itu gabung dia. Sebelum bunga itu set W12 dulu, set W dalam kurung 12, sebelum bunga. Bukan, itu setelahnya, salah, sebelum bunga, sebelum bunganya. Ah ya, itu. Tapi set W 12, kecil-kecil bunga. Nah, itu kecil-kecil lagi sebelum NL. Itu baris ke-12, baris ke-31 kamu tuh kurang. Tanda kecil ya, itu tanda kecil 2 kali. Titik komanya di belakang. Itu sebelum bunga, belum tanda kecil tadi. Ayo titik koma dulu. Titik koma, maka salah tadi kan. Titik koma. Bukan koma, titik koma. Tutup. Yang seperti yang di atas. Itu setelah bunga set W-nya kecilnya belum, sebelum NL. Tanda kecil 2 kali. Tanda kecil. Nah, itu simpan dulu. Kalau jalankan lagi. Simpan. Jadi kamu bunganya di belakang ya. Saldo dulu baru bunga. Itu apa kata? Benar apa? Kutip ada tanda sebelum bunga. Nah, sebelum bunga tanda kecilnya belum ada. Setelah set W12 sebelum bunga tanda kecil 2 kali. Ya di situ tuh, klik. Ya. Nah, besar itu, kecil. Nah, spasi. Nah, ada. Simpan. Jalankan lagi.
Itu nama filenya belum berubah ya, masih untitled ya. Itu kamu bingung latihan 41B ya. Jadi simpan lagi nama yang sesuai nama ya. Coba share hasilnya. Ditutup dulu nih caranya. Stop dulu ininya. Kemudian baru tampilkan hasilnya. Stop dulu ya. Coba tampilkan hasilnya. Sudah muncul kan hasilnya? Diinputkan dulu ya, data yang berbeda. Data yang berbeda. Coba. Nah, ini dua cuman ya. Ya. Kan? Tahun, saldo, bunga. Tinggal bunganya digeser prestasi gitu ya. Saldo geser satu ya. Ini geser. Supaya sejajar aja ya. Ya, udah benar itu. Tutup dulu. Kita sholat dulu ya. Sholat maghrib dulu. Baru nanti kita lanjutkan jam 6 lewat 10 lah ya. Biar ini kan udah jam 6 kurang. Jam 6 lewat 10 ya. Kira 10 sampai 15 menit. Istirahat bunganya yang lebih pendek gitu ya. Apa kok bunganya lebih pendek? Oh, bunganya lebih besar. Nah, ini tadi ya. Ini dia C-nya dengan bunganya yang lebih besar. Saya kita coba dulu. Dengan nilai yang sama. Nilai yang sama berarti program saldonya sama gitu ya. Saldonya sama. Kemudian tapi bunganya lebih besar dia dapat. Nah, tentu dia pengulangannya akan lebih pendek ya. Tadi dia 31 kan, tapi masih 15. Dia dapat bunganya 6%. Sama, pokoknya 2,5 kali berarti 37.500 ya. Baru dia. Tadi 31, ini hanya 16. Ini 38 ya. Di atas 37,5. Di bawahnya ini belum cukup 30. Karena bunganya gede 6%. Sehingga dia lebih cepat dapatnya. Nah, semakin gede bunga, ini sudah makin pendek dia dapat. Semakin kecil bunganya dengan jumlahnya sama ya, tahun yang ininya sama, atau dengan bunga sama, ininya lebih kecil, ya akan lebih pendek, lebih besar, dia akan lebih panjang. Nah, dia butuh hanya 16 tahun. Kalau bunga 6%. Kalau 3% tadi dia 31 tahun. Nah, ini kan 1.000 lebih sisanya, 37,500-an lah ya. Karena di bawah masih 36 aja belum. Nah, dia 37,5. 2,5. Pokoknya sebelum 2,5 kali dia akan ngulang lagi. Lebih besar ya. 2,5 kali. Lebih besar atau sama. Saldonya lebih kecil atau sama dari lebih besar dari 2,5 kali. Nah, kalau 3 kali ya lebih banyak lagi. Nah, ini variabel. Ini dia adalah programnya sama dengan program nanti 41. Tetapi kalau 41 dia konstanta, datanya itu terus dijalannya kayak itu terus. Kalau di sini dia berbeda. Coba kalau udah selesai coba di share. Nah, 3,5 kali bisa ini ya. Berapa itu 3,5 kali? Nah, 26 ya. Karena bunganya 5% ya. Nah, itu jadi 35.000. Coba berapa? 35 ya. Ya, 35 lebih kan. Nah, cukup. Kita lanjutkan. Nah, ini kan datanya hanya sekali kita inputkan ya, data sekali dia akan proses karena dia pakai rumus perhitungannya karena tidak diambil sehingga dia pakai rumus saja, tidak ada input. Nah, gimana kalau umpamanya 2 tahun saya ambil, itu lain lagi ya, lain lagi dengan program. Nah, ini contohnya, datanya berbeda-beda. Contoh nilai mahasiswa. Nah, tentu nggak mungkin nilai mahasiswa kedua kita rumuskan dari nilai mahasiswa pertama. Kemudian nilai ketiga berasal dari nilai kedua, kan tidak bisa karena masing-masing punya nilai yang sendiri yang berbeda-beda, tidak bisa dirumuskan. Kalau tadi kan bunga dari bank bisa, kita sekian dia bisa sekian tahun. Kalau taruh mahasiswa tidak bisa, jadi dia harus diinputkan. Nah, karena setiap mahasiswa mempunyai data yang
bisa berbeda-beda, bisa sama, bisa berbeda. Kemudian dia bisa naik dari yang sebelumnya, bisa turun. Pokoknya acak gitu ya. Nah, kalau acak seperti ini tidak bisa kita buat rumusnya. Gimana membuatkan rumus sesuatu nilai yang acak? Nah, ini berarti diinputkan. Nah, tadi kan cukup syaratnya ini langsung sekali aja kita inputkan di atas. Nah, ini setiap ini kalau yang ini mahasiswanya kita atur. Jadi mahasiswanya umpamanya nilai mahasiswa satu kelasnya 10 orang atau 20 orang. Nah, kalau ini nanti contohnya banyak ya, karena nanti dia akan nilainya juga banyak. Nah, ini syaratnya mahasiswa. Selagi mahasiswa kita masuk ke 5 di sini. 5. Tapi kan I-nya mulai dari 1 ya. I 1. 1 mahasiswanya 5. Selagi dia kecil daripada 5, kecil sama ya dia akan ulang. Nah, ini ulang apa? Nilai mahasiswa ke. Ini pakai spasi nanti ya. Nah, ini ke spasi ya. Nah, ke 1 kemudian spasi juga. Nah, itu ya. Di kanannya spasi. Nah, nanti kalau enggak nanti ke sama satunya adalah gabung. Jadi ini sesudah ke-nya sebelum tanda kutip spasi, kemudian setelah tanda kutip yang adalahnya spasi. Supaya nanti nilai mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3 ini kan sama 1, 2, 3. Nah, ini dia berdasarkan mahasiswa. Jadi datanya random. Nah, ini kita copy paste. Kalau tadi hanya sekali kita inputkan, dia akan mengulang bisa 50 kali, bisa 30 kali gitu. Kalau tidak, ini makanya jangan banyak-banyak nanti kalau ini contohnya. Karena setiap data kita harus inputkan. 2 ya. Jadi tidak bisa jangan nanti jumlah mahasiswanya 40 ya. Nanti dia sebelum 40 dia belum berhenti. Nah, itu ya, hati-hati. Sebelum 40 dia belum berhenti. Karena syaratnya adalah jumlah mahasiswa, ini ya syarat. Nanti gimana Pak kalau kita mau berhenti tanpa nanti ada yang berikutnya. Nah, tahap kita ini ya. Ini dia mahasiswa, kemudian ini mahasiswanya masih random. Ini ya, kasih nilai aja. Mahasiswanya 1 lah ya. Enggak diisi nggak apa-apa teman. Ini kalau ditampilkan mahasiswa nanti dia jadi mahasiswa yang 1 orang. Nah, ini dia. Dan nilainya yang diproses mahasiswa. Selagi mahasiswanya masih kecil dari jumlah yang tadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, umpamanya masukin 7. Nanti sampai 7 dia baru berhenti. Apa yang diproses? Pertama masukin nilai mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kemudian baru nilainya. Saya masukin nilai. Yang pertama kita masukin jumlah mahasiswa, kemudian nilai untuk masing-masing mahasiswa. Nah, nilai untuk masing-masing mahasiswa di dalam loop. Ini loop namanya ya, pengulangan. Kalau ini luarnya, ini untuk syarat. Syaratnya hanya 5, hanya 10, hanya 20 gitu ya. Nah, di sini nilainya. Nah, nilainya setelah nilai dimasukin, kemudian apa? Hitung total nilainya. Karena kita mencari nilai rata-rata nanti. Berarti hitung nilainya. Nilai pertama tambah nilai kedua, nilai ketiga. Ini dia kan. Total adalah total plus nilai. Total ini mulai dari isi totalnya adalah 0 kan. Karena ditambah ya. 10 kali nggak boleh. Harus minimal 1. Total 0 ditambah nilai pertama. Kemudian jadi total. Total nilai pertama, nilai kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian itu kan total nilainya. Kemudian rata-rata gimana? Rata-ratanya dibagi dengan jumlah mahasiswa. Total nilai tadi 70, 80, 90, ada 60 gitu ya semua dibagi di jumlah mahasiswa. Apalagi nilai rata-rata. Nah, ini kita jalankan. Ini ya. Jadi, saya nggak banyak-banyak. Karena nanti saya harus menginputkan sebanyak jumlah mahasiswa. Ya. Nah, nanti ada. Kita nggak peduli dia, pokoknya setelah itu kita berhenti, nanti ada ya. Ya, cuma namanya syaratnya ada lagi. Nah, ini jumlahnya ditentukan dulu berapa mahasiswa yang mau kita inputkan nilainya, ya. Kan 5 saja. 5. Ada nilainya 70, ada 75 gitu ya. Ada 80. Kemudian ada 85. Ya. Ada 90. 5 orang ya, 90 tambah ini kan. Ini kalau ini 75 baru 80. 10 ya,
Nah, ini kira 80 lah nilainya. Ini 70 tambah 75, 145. Ini tambah 145 tambah 165, 200, 310 ya. 400 ya. Nah, 400 dibagi 5 dapat 80 lah. Nah, ya. Jadi kalau mau kita batasi nilainya juga boleh, tapi nanti ada syaratnya juga. Nilai hanya 0 sampai 100 umpamanya. Ini ya. Makanya banyak-banyak. Jadi di sini dia harus ngikutin ini. Umpama ternyata mahasiswa kita 6, ya nggak bisa. Pada saat 5 dia sudah keluar. Atau sebaliknya, kita ternyata salah, saya mahasiswanya 4. Ya nggak bisa. Dia akan menunggu nilai ini akan diproses sampai dia menunggu nilai mahasiswa masuk. Nah, ini kelemahannya di sini. Harus pas jumlah mahasiswa dengan jumlah datanya harus sama. Seandainya kita masukin 5, jumlah mahasiswanya 6, mahasiswa ke-6 tidak akan masuk. Setelah 5 langsung tutup. Atau sebaliknya, jumlah mahasiswa kita 5, ternyata datanya 4. Dia akan menunggu sampai data ke-5 masuk. Kalau nggak akan diproses. Itu kelemahannya di sini harus fix 5 data, 5 mahasiswa. Maksudnya 5, datanya juga 5. Nah, walaupun ada 0 ya, 0 boleh masuk di sini. Ubah lagi umpamanya 3. Hanya 3 mahasiswa, ya 3. Jadi tidak akan bisa data mahasiswa tadi mahasiswa ke-5 ya enggak ada. Gitu ya. Dia hanya sampai 3, kalau 3 mahasiswa 3 ya. Nah, umpamanya 3 aja. Datanya tadi, kalau tadi kan 70, 75, 80, 85, 90 kan. Ini 70, 75, pada saat 80 udah dia langsung keluar. Ya 85, 90 nggak bisa, karena hanya 3. Begitu juga kalau datanya 2, ya nggak bisa, dia nunggu dulu dari 3. Ini kelemahan. Nah, nanti gimana? Supaya kita nggak peduli kita, pokoknya setelah data selesai baru berhenti. Jumlah mahasiswanya nggak perlu dihitung, nanti ada. Nah, kalau ini kan dia akan syaratnya dia berhenti adalah jika kan, jumlah input kita, inputnya kan mahasiswa kan, mahasiswa kecil sama dari nilai awal. Nilai awalnya 1, ya kan, 5 tadi ya, 1 kecil sama benar. Satunya bertambah jadi 2, ini tambah jadi 2. 2 kecil dari 5, benar. Masukin lagi nilainya. 3 kecil dari 5, masuk benar, masukin lagi. 4, masukin lagi nilainya, benar. Yang kelima, 5 kecil sama dari, kecil sama ya, benar. Kalau kecil salah. 5 kecil sama, benar. Masukin lagi nilai mahasiswa kelima. Ini bertambah lagi, 6. 6 kecil sama dari 5, salah. Ini nggak dihitung lagi, langsung ke sini. Oh, kalau terakhir sebelum nilai 6, gitu. Jadi karena yang 6 tidak diproses. Tidak ada nilai. Hanya 5 bagi 5, baru dapatkan. Itu dia ya. Kalau umpamanya data kita hanya 3, ya udah dinunggu. Karena 3 kecil sama dari mahasiswa, nanti 4 kan? 4, dinunggu. 4 masuk kecil. Nunggu terus, mahasiswa keempat katanya, nanya terus. Sebelum kita inputkan, ini tidak akan proses. Tidak akan ada output akhir. Nah, itu dia. Ini kelemahannya dari contoh yang ini. Nah, nanti kita coba gimana caranya supaya kita tidak tergantung dari jumlah mahasiswanya, pokoknya ini nilainya ada, ini mahasiswa pertama, nilainya kedua. Nah, nanti ada caranya. Nah, ini dulu. Coba di-share. Jangan banyak-banyak mahasiswanya ya, 3 atau 5 saja lah. Nah, isi 50. Nah, dia akan nunggu sampai 50. Nah, ya 5. Pokoknya setelah kelima udah berhenti. Nah, yang berikutnya ini tutup. Kita ini kan gimana kita tidak tergantung dari harus memasukkan data jumlah mahasiswa. Umpamanya jumlah mahasiswanya agak banyak nih. Nah, gitu kan? Nah, ini caranya yang kedua, latihan 42A-nya ya. Di bawah. Oh, tadi kan syaratnya dari input. Ini enggak. Asal ada satu nilai, nah di sini ya, ada satu nilai, umpamanya nilainya dari 1 ke atas lah ya, 0 tidak dipakai umpamanya. Kan 0 dipakai ya. 0 dipakai. Output ini jadi karena nilainya 0 sampai 100 nanti saya ganti dengan min 1 ya. 1. Ya. Tekan min 1 gitu ya. Nah, ini saya ubah min 1. Karena tidak ada nilai mahasiswa yang min. Dia kalau nggak hadir saja nilainya 0 gitu kan. Nah, ini dia.
Jadi sini tidak perlu kita jumlah mahasiswanya berapa. Tapi ini belum saya batasin ya. 0 sampai 100, nilai 200 masih masuk nih. Jadi ada pembatasan lagi nanti. Ini masih belum kita batasi. Nah ini ya. Jadi nilainya -1 nih. Nah, untuk mengakhiri, pokoknya masukin aja dulu. Nah makanya karena mahasiswanya tadi mulainya dari ini sebentar di atas ya. Kita boleh nah, I-nya tadi ya, mulai dari 0 ya, tambah 1. Nah, ini dia nilainya. Tidak tergantung nih dari ini kita, counter kita. Ada counter nggak? Ada, cuma counternya I. Sedangkan syaratnya nilai, tidak berhubungan. Kalau yang tadi, berhubungan. Ini ya, I. Syaratnya I, kecil dari mahasiswa. I-nya berubah counter. I ada di sini ya, I kerjasama dari mahasiswa. Kalau di sini tidak. Counternya juga I, masih I. Inkremennya ya, tambah 1 I. Tapi di dalam syarat tidak ada I. Hanya nilai dan -1. Nah, selagi nilainya tidak -1, dia akan masuk terus. Jadi untuk keluar -1. Nah, ini kita copy paste dulu. Jadi kita tidak perlu menentukan, cuman ini nilai 100-nya masih ini ya, masih belum dibatasi ya. Copy paste latihan 42A. Bahwa kita tidak perlu lagi khawatir, oh nilai mahasiswa tidak ada yang masuk. Nah, ini masuk semua. Kalau setelah habis data, oh habis datanya nih. Nah, baru kita hentikan, oh nggak ada lagi datanya. Nah, berarti kita tinggal hentikan, masukin data yang menjadi syarat tadi. Syaratnya apa? Jika dia -1. Nah, kan? Ini saya ubah ya. -1 aja ya. Karena 0 masih, seandainya 0 masih, orang nggak hadir kok Pak, kok dapat nilai? Nah, -1. Pokoknya ininya saya ubah dengan -1 ya. Ubah ininya -1 ya. Sekarang di sini -1 sama di sini. Nah, rumusnya udah sama tadi. Nah, rumusnya berbeda sedikit. Kalau tadi kan dibagi dengan jumlah mahasiswa. Kalau ini tidak. Jumlah mahasiswa ke berapanya dikurangi 1. Kenapa? Data yang terakhir yaitu -1 ini tidak menjadi data. Nah, jadi tidak termasuk lagi dia. Kalau kita masukin jadi salah kita. Orangnya 10 dibagi 11 dia kan. Nah, ini data ke-11 tidak. Apa? Data ke-11 adalah untuk keluar. Data sudah habis, ini dia. Kemudian di sini juga kita kurangi. Nilai terakhir yaitu -1 ini tidak dihitung. Jadi totalnya adalah total sebelum -1. Atau umpamanya 70, 60, 80, 90, tiba-tiba -1. Nah, -1 tidak masuk. -1 dikurang 1, ya kan? Nah, ini dikurangi dengan nilai -1. Jadi kalau dikurang sebentar, kalau kurang katakan 70 dikurangi, kalau tadi kurang 0 ya. Ini dikurangi 1. Jadi tambah 1 nih. Nah, ini harus kita coba dulu. Ini kalau 0 tadi benar, kurang 0 ya udah. Kalau 10 kurang 10 ya totalnya dikurang 10. Kalau ini tambah 1, kalau min tambah 1 nih. Gimana supaya ini 1 berarti dia ditambah. Tambah ya. Min. Kalau min tambah min, kali min jadi plus kan, jadi tambah 1. Ini dia. Berarti nilai terakhirnya 70 ditambah dengan dikurangi kan 1 kan. Yang dikurang 1. Oh, kurang sama. Iya, benar. Kalau 70 ditambah dengan nilai terakhirnya 70 min 1. Kalau dia 0 tadi udah benar. Kalau ini sebentar. Totalnya akan 70 dia, 70. Ditambah min 1, ditambah dia, ini nilainya kan sudah dikurangi dengan 1, 70, dikurang 1, 69, ditambah lagi dengan, oh ya benar, min ya, sama dengan. Kalau 0 nggak masalah. Ini kan udah dikurangin, 70 kurang 1 kan 69 ditambah lagi 1. Baru ininya mahasiswanya yang terakhir nih, bukan mahasiswa, bukan data, makanya kurangi 1. Karena dia adalah data untuk keluar, untuk mengakhiri program. Nah, ya. Ini min 1 ya. Karena 0, ya nggak apa-apa. Ini cuman, ini datanya masih bisa lebih dari 1. Ini belum kita batasi nih ya, tapi jangan salah masuk.
Datanya harus tetap 0 sampai 100. Nah, ini contohnya saya kan. Ini datanya jangan belum kita nanti ada lagi data yang kita atur. Jadi data yang salah tidak diproses. Inputkan lagi data Anda salah gitu ya. Nah, ini dia. Jadi nggak tanya dulu jumlah mahasiswa berapa, enggak. Pokoknya nilai aja 0 sampai 100 gitu ya. Ini ada 80 umpamanya. Kita lihat ini ya, bawah data terakhir tidak masuk. Sebut aja sama dulu supaya dia nanti kan dibaginya sama ya. Nah, ini kan 80 320 nih kan. Ini 400. Nah, ya, 400 dibagi 5 ya 80 juga kan. Data terakhir ini -1 sama. Ini tidak masuk. Harusnya kan 400 dikurang 1 39 kan, bukan 80 kurang rata-ratanya kan, ini tidak masuk. 80. Nah, 0 di mana? 0 masih masuk. Nah, kita coba jalankan lagi ya. 0 masih masuk. Jadi kalau ini bebas kita datanya ya. Jadi kita jalankan terus, enggak masalah. Sampai dia udah terakhir, udah habis. Tinggal kita masukin -1. Kalau data 0 di mana? Ya, data 0 dihitung. Data 0 dihitung ya. Karena 0 adalah, seandainya dia nggak masuk, Pak, tentu dia tidak ada nilai. Ini 80, dari 90, 70 gitu ya. Ini 70, 20, 60. Yang kelimanya 80 lagi gitu ya. Ini udah 80. Nah, ini 0. Jadi dia ini kan bukan dapatnya 80 nih, ini kurang dari karena dibagi 6. Ini berapa? 170, 240, 300, 380 kan? 380 dibagi 6. Ini belum berhenti ya. Nah, masih masuk. Baru -1. Nah, yang -1 tidak masuk. 63 kan? Karena dia bukan ini di 80 dapatnya bagi 5, tapi adalah dibagi 6, 0 masuk. Yang ketujuh yang nggak masuk. 6 kali 6 kan? 360 kan? 360 lebih nih. Ini 170, 240, 300, 390 kan ya? Dibagi 6 bagi 5. 380 dia berarti kali 2 kan? Itu 2. Nah, itu dia. Ini. Cuman data yang salah juga masih bisa masuk. Nih, ya, nanti kita edit lagi programnya. Jadi jangan sekaligus bingung nanti. Nah, coba bisa. Jadi kita tidak peduli. Oh, udah banyak, ya udah langsung berhenti aja. Habis datanya aja ya. Nah, kan satu terakhir. 80 karena 70 dengan 90 ya. Kalau 0 masih masuk deh ya. 0 itu masih masuk. Nah, data bagi dia data 0 sampai 1. Jadi untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan data di atas 100 atau di bawah 0 ya. Ngomongnya saya nggak mau -1 oh 110 boleh. 10 sama. Karena di atas ditambah 110 kemudian di bawah dikurangi. Di atas dikurangi, di bawah ditambah. Udah ya, sama. Cuma saya nggak mau ya. Saya mau coba ya. Saya jadinya ininya menjadi 100 atau 200 lah. Nah, 200 dia keluar. Disesuaikan 200 ya. Sama. Cuman keluarnya dia nanti 200 ya. Data terakhirnya 200. Boleh. Jangan dia data di antara 0 sampai 100. Karena nanti data tersebut tidak boleh jadi nilai mahasiswa. Nah, ini pemain datanya tadi. 70, 60, 50, 3 ya. Ini berarti kan 60 rata-ratanya ya. Nah, ini udah habis 200. Nanti keluar ya. 200 ya. Boleh. Pokoknya di atas atau di bawah atas. Ini bisa boleh. Nah, cuma di sini syaratnya ini masih belum kita batasin nilainya, nanti akan kita inikan di bawah. Gimana supaya data tersebut tidak ngacak, bahwa
nilai mahasiswa ada 150, ada 300 gitu ya. Kalau ini kan masih sebenarnya belum dibatasi karena nilainya kita masih, contohnya ini kalau ini selain kita kembalikan dulu min 1 ya. Satu, selain dari 200 dimasuk tuh. Nah ya, ini saya coba. Dia kan tetap jalan programnya, tidak dihitung, nggak berhenti dia. Ini kan saya kembalikan min 1 dulu. Nah, ini tadi kan, pokoknya datanya 300, masuk. Ya kan? 200, masuk. 100. Padahal data tadi 0 sampai 100 kan? Nah, ini belum kita batasi. Baru ini min 1, ya, min 1, lalu keluar ya. Ya rata-ratanya ya berapa? 200 ya. Nah, masa nilai 200? Karena nilai hanya 0 sampai 100 ya. Nah, ini nanti, oh ini data Anda salah, ulangi lagi. Nanti kita. Hanya yang itu saja yang kata. Ya. Nah, ini udah 44. Kamu ada kuliah lagi habis ini ya? Kamu ada kuliah habis ini? Ada jam 7 ada kuliah? Iya, ada Pak. Nah, kalau kita gitu, kita tutup aja sampai sini dulu ya. Nanti hari Baik, Rabu Pak. masuk lagi, tetap masuk ya. Hari Rabu tetap, Ya. nanti kan reguler, kalau ini pengganti ya. Baik. Kita tutup sampai di sini dulu, nanti hari Rabu kita lanjutkan loop yang ini Baik, ya. Pak. Tutup ya. Ketemu lagi kita hari Rabu ya. Saya tutup Iya, kuliah Pak. kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari Rabu jam 5 sama ya. Ya, makasih Pak. Waalaikumsalam.